أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikil mula'an al-munazah al-suratai wal-amsal ahmad subhanahu wa ta'ala ala kulli hal syahadatul anfusbiha Allah wa lisana min fasadil a'mal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil-ghudwi wa asal yang dihormati pengurus Musyawarah Al-Jannah dengan khususnya hormati Bapak Ibu yang terpaksa pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah hingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang teramat penting lagi adalah kita masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan di akhirat kelak yang merupakan kehidupan yang abadi. Kemudian sebagai Rasulullah kalau saja kita diajarkan kepada Allah dengan kita yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau dengan Allah nampaknya awal-awal Ramadan telah mendekati. Juga saya di sini kecil ada yang dibacakan adalah Al-Baqarah ayat 23. Jadi yang kita bahas saat ini bulan yang dilupakan, sehingga Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa bulan Sya'ban jarang disebut-sebut orang. Karena kita terkenal dengan Rajab, ya boleh, kemudian akan menyambut bulan Ramadan. Sehingga tadi kita baca Allah seperti namanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang kita bahas malam ini kita adalah 3 keistimewaan bulan Sya'ban. Ya Bu, mana berat ini Bu? 9 ayat. Tidak dapat dibuat. Karena anak bahasanya kata ini 8 kedua tapi 9 Sya'ban. Karena kemarin Januari 31 Januari bertepatan dengan 1 Rajab. Itu di grup WA. Ini kan punya grup. Sehingga ada beredar hadis sampai saat ini saya perlu temukan. Kalau dulu saya temukan saya hapus langsung. Apa hadisnya? Siapa berpuasa di 1 Rajab maka diampuni dosa-dosanya setahun. Atau di bawah mingguan bawahnya siapa yang menyebarkan ini berat. Kalau aku di bawahnya siapa yang menyebarkan ini atau yang tidak menyebarkan penyakit aku istirahat. Nah itu mungkin hadis sebagai itu siapa yang menyebarkan. Ini yang beredar banyak. 1 Januari bertepatan dengan 1 Rajab. Ya, ada beredar itu. Sehingga ada yang mengamalkan itu, ayo salah satu saja bahasanya. Jauh set. Kenapa pakai Indonesia susah? Alah tadi. Jadi badan warna ya Bu, ini adalah Bu. Ini yang dulu saya temukan ini. Kemudian kita ada yang minta mengenai bulan Rajab. Apa yang istimewa Rajab itu? Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan atau yang disucikan. Jadi hadisnya apa? Dianjurkan banyak berpuasa di bulan Rajab karena termasuk salah satu bulan dari yang haram, bulan yang disucikan. Bukan karena 1 Rajabnya. Yang beredar informasi di grup-grup WA adalah siapa yang berpuasa di 1 Rajab
akan diampuni dosanya 1 tahun berikutnya. Saya hapus ini. Maka ada hadisnya. Yang pertama hadisnya adalah siapa yang berpuasa di bulan-bulan yang disucikan Allah, bulan-bulan yang haram. Bulan haram itu ada 3 yang betul kakak di samping, 1 yang terpisah. Mana yang 3 betul-betul? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Mana yang terpisah? Rajab. Maka 3 betul itu kenapa ini diharamkan? Cia Zulkaidah nak beli 2 perang. Cia Muharram, Zulhijjah, waktunya manasik haji dan naik haji. Muharram untuk pulang kampung supaya aman di kampung masing-masing. Rajab dianjurkan untuk umrah. Maka memang naik Rajab, kalau haji memang Rajab itu cia. Salah satunya adalah dianjurkan banyak berpuasa di Rajab, sekurang-kurangnya sehari lama. Pada hadis, saya berkata kalau dosennya kami suruh nanti di Rajab. Ini kalau masuk ke Sa'ban, sehingga Nabi Muhammad mengatakan bulan ini saya melupakan. Kenapa sering melupakan? Saya melupakan oleh orang-orang awam yang tidak mengetahui kelebihan atau keistimewaan dari bulan Sa'ban. Jadi menjadi pertanyaan mereka, apa keistimewaan bulan Sa'ban? Karena sering melupakan ada dulu didahului bulan Rajab. Yang paling istimewa Rajab 27 Rajab Islam Mi'raj kepada waktu. Setelah itu Ramadan. Ramadan lebih lagi yang bersedekah di bulan-bulan Muharram itu bulan-bulan yang diharamkan ini dilipat gandakan pahalanya. Kalau Muharram ke Ramadan gimana? Lebih mulia lagi. Sehingga Rajab dikatakan tidak ada yang bisa mengalahkan bulan Muharram kecuali bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban bulan Ramadan. Maka ini yang keberapa ini? Yang keberapa ini Sa'ban ini? Ramadan yang keberapa? 9. Di Sa'ban ini 8. Ini sering melupakan. Kenapa sering melupakan? Yang diikuti oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sementara apa istimewa bulan Sa'ban? Kalau kita bahas, karena sering melupakan tadi dalam yang mulai sebaca menurut kalau puasa awalnya apa istimewa? Apa itu kaum muslimin? Yang pertama istimewaannya adalah perintah bersalawat. Untuk ayat tentang salawat kepada Rasulullah turunnya di bulan Sa'ban. Mana ayatnya? Taktik sering baca surah Al-Baqarah. Orang yang azannya masjidnya 2 kali untuk membatasinya untuk azan kedua itu dibaca. Bahkan yang azan itu ada dengan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena hukum itu itu. Tapi proses azan baca salawat itu. Karena ada orang nanti mau mereka di tengah masyarakat itu apa baca itu salawat. Surah Al-Ahzab ayat 6 di khutbah kedua dibaca. Kemudian juga ketika mau azan betul doa. Kalau ada terkait Jumat atau khutbah Jumat yang azannya 2 kali ada, terkait azan kedua betul. Lihat di ayat. Inna Allaha wa malaikatuhu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini sembarang orang dah. Ini inna Allaha, sesungguhnya Allah. Jadi Allah yang bersalawat di situ. Ini kalau anda sekedar baca-baca sederhana bagai ada di masjid, kerana ada musalah, orang semua macam inna Allaha yusalli 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi Allahu akbar. Itu soal perintah salawat. Dan surat Al-Anbiya ini turunnya di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban. Lihat ayat tadi. Sesungguhnya Allah yang bersalawat. Wa malaikatu, dan malaikat yang bersalawat baru. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang. Jadi 3 yang bersalawat di sini.
Allah berselawat, malaikat berselawat, dan perintah kepada kita umatnya yang beriman untuk berselawat. Timbul pertanyaan bagi kita, aku Allah disuruh berselawat, Allah berselawat, malaikat berselawat. Jadi itu tiga dulu. Allah berselawat menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Juga ditunjukkan kepada malaikat, inilah hamba-Ku. Ketika itu Nabi Muhammad bi'abdihi, ketika al-Isra, kan peringatan Isra adalah pertama. Nah, itu Nabi Muhammad kita bahas begitu. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Ini khusus Nabi Muhammad. Kenapa bi 'abdihi di sini? Hamba-Ku kata Allah. Kenapa hamba-Ku? Kenapa tidak subhanallazi asra bi Muhammad? Kenapa tidak? Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Kenapa tidak langsung Muhammad di sini? Ini Bapak Islam yang sungguhnya Allah dan malaikatnya dan orang-orang beriman berselawat. Tidak tadi Allah dulu. Allah berselawat kepada Rasul. Mengkhususkan Nabi Muhammad, lihat pula dalam besar ketika peringatan Isra 27 derajat itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa hambanya gitu? Dan ini pengakuan hambanya ini tidak kepada semua Nabi, hanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa hambanya? Karena Nabi Muhammad ini kalau kita lihat di situ lulus ujian. Lulus ujian lulus ujian sebelum Isra Mi'raj itu pamannya meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia. Ini hamba-Ku. Diakui oleh Allah. Tidak sanggup jawab kan? Awak mengaku siapa Allahnya lah. Dulu masa itu Allah, Simpulnya Allah berurang. Itu pengakuan kita. Saya hamba Allah, tapi permasalahannya apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Saya mengaku ini. Saya kenal dengan Prabowo Subianto. Permasalahannya apakah Prabowo kenal saya? Ini diakui Muhammad itu bi'abdi, hamba-Ku. Allah yang mengakui. Dilihat lagi, innallaha, sesungguhnya Allah dimuliakan Allah yang berselawat. Yang kedua, malaikat berselawat. Apa tujuan malaikat berselawat? Memohon ampunan untuk Nabi Muhammad. Yang ketiga, wahai orang-orang beriman, kita umatnya disuruh berselawat. Apa tujuannya? Supaya kita mendapat berkah atau hibur. Surat Al-Ahzab 5. Lanjut. Ini dari satu ya, istimewaan bulan Safar itu diturunkan perintah berselawat. Kenapa kita berselawat? Karena ini azan membaca selawat berang orang, selalu berang orang. Azan 2 kali, tidak 2 dalil. Baca kita lihat. Ya, mulai azan 2 kali ada di kimian kali. Orang azan inna Allah malaikatu yusallun. Apa orang baca? Itu selawat. Bagaimana apabila selawat orang itu? Mungkin ada bacaannya sallallahu ala Muhammad, atau ada awal selawat Jawa baca di salat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tidak pakai Sayyidina silakan, yang pakai Sayyidina silakan, yang mau salah, yang menyalahkan orang yang baca salahnya. Apa kesunyian pakai apa dalilnya? Nah itu ceritanya Bu. Nah, baca itu baca-bacaannya. Kemudian apa fadilah selawat itu? Yang pertama hadis riwayat oleh Ahmad. Apa kata Rasul? Siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan berselawat cepat untuknya 10 kali lipat dan diampuni dosanya 10 kali lipat. Itu nak cakap terima. Sudah macam berwajib betul. Inna Allah malaikatu yusalluna 'alan nabi. Selawat. Sallallahu alaihi wasallam.
Nih, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat dan diampuni dosa kita. Habis oleh Ahmad, ini padilah salawat yang pertama, diampuni dosa kita 10 kali lipat. Satu kita baca dulu. Nah, baru. Yang kedua, padilah salawat itu, apa kata Rasul? Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Jadi kaidah yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Muslim, dibalas berlipat-lipat. 1 Cuma ada lagi yang beredar. Yang beredar, siapa yang bersalawat kepada aku 10 kali dibalas 10 kali, 10 kali 100 kali, 100.000 itu ada sebelum. Aduh beredar ini, hati-hati juga jadi kita lihat kan. Jadi yang poinnya hadis riwayat Muslim, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada mereka yang bersalawat 10 kali lipat. Ini yang kedua ini dibalas 10 lipat. Yang ketiga padilah salawat. Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada 10 kali dan diampuni dosanya 10 kali lipat dan diangkat derajatnya 10 lipat. Yang ketiga hadis riwayat oleh Tirmizi bahwa diangkat derajatnya. Yang keempat padilah salawat bersama Rasulullah di hari kiamat. Apa bunyi hadisnya? Orang yang berhak bersama di hari kiamat kata Rasul adalah orang yang sering membaca salawat. Padilah salawat, dan itu perintah salawat ini turunnya kapan? Di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban sering dilupakan orang karena orang sibuk Isra Mi'raj aja, puasa aja, gitu. Kemudian lanjut menyambut Ramadan, terlupakan Sa'ban. Jadi kita baca dalam istimewa Sa'ban. 1 adalah turunnya perintah salawat itu di bulan Sa'ban. Yang kedua adalah turunnya perintah puasa Ramadan itu di bulan Sa'ban. Lalu di ayat yang baca tadi saya disuruh Abu Hurairah itu memulai saja seketika ayat baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam itu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku disuruh oleh Allah 10 kali pertama sama dengan ini subhanallazi asra bi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nanti ada juga yang ketiga dibaca. Kita kaitkan nanti dengan Rajab dan Sa'ban dan Ramadan ini. Kenapa Sa'ban dilupakan? Yang sibuk dengan peringatan Sa'ban saja. Ini dikatakan ada baca di keistimewaan bulan Sa'ban. Yang kedua, perintah puasa itu turunnya di bulan Sa'ban. Ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka kalau tafsirkan di situ, yang diwajibkan itu adalah orang yang beriman. Mau tidak puasa silakan saja lah, pasti nak beriman dulu. Ini saya yang Allah yang beriman tu Allah. Lain mengaku Allah lain bahasa Allah Allah. Rupanya tidak beriman. Mana orang tidak beriman tu? Kurang pasal. Tak beriman tu. Maka dikatakan oleh para ulama itu tidak terpanggil. Kenapa dia terpanggil dia? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Agar ada dua jadi apa? Jadi puasa itu ada dua tidak untuk orang Islam saja, tapi ada orang-orang sebelum orang Islam. Tujuannya berarti kita kata la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kapan perintahnya? Di bulan Sa'ban ini. Jadi ini yang kita capai dan yang kita gembira menyambutnya karena banyak faedahnya, banyak istimewaannya. Itu menyambut bulan yang mulia ini di Sa'ban perintahnya atau istimewa. Tapi Allah Rasul di kini kau orang ada yang berdoa setiap malam itu berdoa atau diri itu anda lagi maupun puasa itu atau untuk
puasa kecuali bulan Sa'ban. Yang lebih dari Ramadan itu Nabi puasa kecuali bulan Sa'ban. Banyak Nabi itu mengerjakan bulan Sa'ban. Gunanya untuk melatih dunia waktu. Melatih diri itu supaya tak kacau. Baru ada puasa dari pertama lupa mana, nggak lupa puasa dua itu. Ya pada anak ini kalau begitu kalau puasa dua, kalau puasa dua orang itu lagi minggu. Kalau zaman ini mungkin abang ini sampai, tinggal minggu dulu tidak masak, cepat masak. Kalau kita berkumpul berpat, sahur berpat. Kalau sempat juga menambah beda dengan ibu-ibu zaman ini. Kalau ibu zaman now ini kan Malaysia lah, banyak memang ayam geprek, ayam hijau, sampai ayam narakor. Bukan juga seperti ayam narakor, ayam geprek, ayam hijau, macam-macam ayam penyet bagai. Walaupun sampai ini bertemu yang menjual, itu orang betul. Ayam menjual, ayam penyet saja. Baru dua yang penyet banyak, yang geprek, yang penyet, yang hijau, Malaysia lah itu. Nah, kata itu ayat kedua mau puasa. Bahkan dianjurkan memperbanyak ibadah puasa di bulan Sa'ban. Apa tujuannya tadi bu? Tujuannya adalah untuk melatih diri kita. Nak tak kajur Rasulullah. Jika lebih kurang biasa Rasulullah sampai dua Allah, kemudian persiapan untuk ibu kami nak boleh tapi ada juga. Nah kami tu ada kalau sekadar membatalkan doa perjalanan membatalkan Rasulullah itu tetap menanti doa yang tertinggal. Anda persiapan kita. Jangan galaktik ke bawah menganti. Idealnya kan dekat orang dari konsep berapel. Karena kesibukan nanti di bulan Syawal dulu. Dulu berapel sebelum melaksanakan puasa kemarin di bulan Syawal, baik utang dulu. Karena ulama mengatakan bu, pakaikan seketika juga nanya yang puasa sebulan itu ada ulama mengatakan siapa yang berpuasa sebulan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan sepanjang masa. Amanah sepanjang masa kata ulama hanya puasa Ramadan dulu. Makanya ibu-ibu kok bisa ganti dulu yang tongkok baru puasa 6. Tapi permasalahannya sibuk saja. Raya bertemu rumah nanti kampung, raya kedua rumah tua, raya ketiga rumah tua cerai, rumah baku, sudah cukup bersama rumahnya. Silaturahmi alumni SD, SMP, SMA habis sebulan. Ada Cik Aisyah, jadi kita seorang beranya alumni tamu Ramadan di Surabaya agar tidak lalu. Itu persiapan makanan ini. Bagus. Ayo tidak susah terami dianjurkan nanti kamu kan yang betul-betul bahkan ketika puasa sunnah itu orang mengundang orang puasa karena saya dulu untuk mengamalkan setengah hari puasa dia diajak oleh Pak Kepsek dulu ganti buku rayu dulu saya jadi orang mau ke rumah kepala sekolah puasa setengah hari kan buku. Nah itu puasa sunat tu. Habis itu puasa diajak oleh guru lain. Bapak ibu kalau ibu rumah mulai, amkol balik. Habis itu puasa setengah hari, kan juga orang makan lain. Puasa setengah hari. Seandainya setengah hari beri gabungan dan cara untuk kalau saya itu untuk gabung habis setengah ini. Setengah suruh yang bawa cie. Setengah dua. Tapi tidak boleh. Kalau si anda yang boleh kan ada ekor orang, tapi nak boleh orang setengah hari kosong, sayang sebenarnya. Tapi karena puasa sunat diundang oleh kepala, diundang oleh kawan, batalkan. Lalu naik buat itu sebenarnya ibarat puasa sunat. Akhirnya sebelum menyambut bulan Ramadan ini utang-utang dulu, kalau sunat itu utang yang utang, maka lunasi utang. Ini persiapan kita. Kemudian apalagi kita juga dianjurkan berbanyak puasa di bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan ini yang merupakan berpindahnya kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Arab Saudi. Tadi pertama
tadi kan Isra tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini sebenarnya dua kiblat juga, menyatukan dua kiblat. Kan? Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa di Palestina, berpindah pula kiblatnya ke Masjidil Haram. Kapan itu? Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, di rumah atau di Masjid Qiblatain. Ibu-ibu yang pernah haji pernah pergi ke situ ke Madinah. Itu sejarahnya Masjid Qiblatain. Qiblatain artinya dua kiblat. Maka dua kiblat karena di situlah mulanya berpindah kiblat umat Islam dari Masjidil atau Baitul Maqdis ke Palestina ke Masjidil Haram. Ketika itu Nabi Muhammad pergi ke rumah ibunya Barwa Israel, istri Barak al-Makruh. Memang dia ke situ bersama sahabat. Ketika sampai di situ, waktu zuhur masuk. Waktu zuhur masuk, dia salat zuhur. Ketika salat zuhur dengan sahabatnya, 2 rakaat salat zuhur datang ke muka pindah ke kiblat ke Masjidil Haram. Ibu zuhur itu di Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram lagi. Inilah awalnya. Walaupun ada ulama mengatakan di bulan Rajab, Sya'ban, ada zuhur, ada asar, tapi yang pasti kalau kedua Hijriah menurut Ibnu Katsir adalah yaitunya di bulan Sya'ban. Asalnya itu di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Bani Salamah namanya saja, karena rumah Bani Salamah yang dijadikan masjid namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain artinya dua kiblat. Disitulah sejarahnya Nabi Muhammad SAW 2 rakaat pindah kiblat ke Masjidil Haram. Dulu di SMA ada pelajaran roh. Inilah zaman itu bisa perpindahan arah kiblat. Kapan terjadinya? Bulan Sya'ban. Keistimewaan Sya'ban. Awalnya mana? Semuanya adalah masjid Baitul Maqdis di Palestina. Isra Mi'raj tadi itu juga dilarang ke Masjidil Aqsa, antara Mekah, antara Saudi, juga kota suci dari Palestina. Maka wajarlah ini umat Palestina diserang oleh Israel dan Nabilah doa yang membuat doa, membuat kumpulkan dana untuk mereka. Hanya karena kota suci kita masuk, kiblat kita pertama Baitul Maqdis. Berpindah ke Masjidil Haram kapan terjadinya? Tahun kedua Hijriah, ketika salat zuhur di Masjid Qiblatain atau Masjid Bani Salamah, yaitu di Baitul Maqdis. Ada dua kota. Ini istimewaan daripada bulan Sya'ban atau tadi Syawal. Yang kedua, perintah puasa Ramadan yang paling besar yang ketiga perpindahan arah kiblat. 3 keistimewaan bulan Sya'ban ini yang sering dilupakan. Katanya kenapa dilupakan? Apakah itu karena dia terindah? Tidak. Bagi orang-orang awam sering melupakan bulan Sya'ban ini. Yang terpenting Allah perbanyak ibadah puasa. Ketika orang yang melakukan puasa Ramadan perbanyak melaksanakan ibadah puasa. Ada juga buka dari buah marupun mana yang membatalkan puasa, siapa yang boleh membatalkan puasa. Nanti mulai kalau itu kan anak yang melaksanakan perjalanan di mana? Musafir. Mana ukuran musafir yang boleh dibatalkan puasa? Itu dikaji juga. Arukunnya perahu puasa. Rukun puasa itu berada dulu sampai ini kita mulai. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri kepada suatu jiwa dari yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam. Orang yang tinggal tenggelam matahari, orang-orang sebelumnya ada yang puasanya hitungannya sampai malam. Orang-orang sebelumnya
tenggelam maka terbit fajar apa itu? Fajar matur, fajar sadik. Iya paling kalau kita ada yang lengkap itu fajar kizib, karang-karang. Nah tampak cahaya karang-karang di ufuk timur, aku nggak boleh gak makan. Itu kalau di sekolah aku boleh dia ke situ dulu. Kalau inilah panas hari ini, kalau begini jelek kan, atau jam gini, jam dulu. Tapi bagi orang yang telah mencampur beli dulu, cuma yang makan masih. Orang, ingat dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Dari yang membatalkannya, kota ibu-ibu nah yang membatalkan itu, bisa yang merusaknya, yang merusak itu banyak kan itu. Salah satu yang paling populer sampai kini dalam ngajuk adalah bagu ujian. Siasi bisa berujian, 5 sampai bisa berujian, 5 saji pun berujian. Paling saya pun tak luput dari gunting. Mudah-mudahan habis bersuara dari gunting berapa. Ketua ketua nak itu sudah ini macam-macam tu. Itu baru jawab macam. Kenapa di bulan Ramadan bisa kita baca roh ibu di Ramadan awak keterangan orang punya ibu beli lado sekilo, kadang ibu beli lado sekilo utang watan tak apa-apa, amul 5 kilo kan dia tu. Cara jadi alasan. Oh, berkunjung mah entikan. Kadang-kadang tidak loh. Berkunjung mah entikan bulan puasa. Alasan di bulan puasa, bulan-bulan yang lain juga menikah jalan. Kalau itu loh. Kalau ketika bulan puasa, berkunjung mah bulan puasa, bulan Islam itu loh. Berkunjung mah itu dah itu loh. Baru tobat tu ada yang ada tobat seorang mengaku bersalah. Kemudian salah satu pelanggaran itu tidak akan mengulanginya. Kalau tobat ke manusia itu harus mengetahui manusia itu bakal. Tobat ke apa mudahnya? Mohon ampun, mengaku bersalah, tidak akan mengulangi. Tapi kalau tobat yang menyinggung manusia, tersinggung harusnya minta maaf darahnya ke nyuruh. Apakah itu? Dia berdoa jangan nak. Kamu dulu. Apa pun jangan berlaku. Amat bersalah itu keju saya. Kalau menyambut bulan Ramadan, Allah orang itu memaafkan awak itu kau minta maaf, tidak minta maaf itu. Kau sama berkata minta maaf, tak lalu lihat. Awak pengujian sudah tahu. Wah, sudah lupa belum besok. Astagfirullah jawab. Ini ibu lah ujian dia kan, mengujian orang kan. Orang lain memaafkan ibu. Astagfirullahaladzim okey. Setelah itu ibu cari orang tu. Siapa ibu orang ujian tadi? Nah itu caranya bu. Kawan yang macam itu berujian. Cara berujian pun kalau kakaknya kasih muruhan sebentar yo. Hari ini sakit, pulang dulu kan tidak, karena tidak loh. Ibu pun dibawa, ibu pun macam punya. Nah ibu pun anak mak ada, ayo mak ada. Karena yang dipenting dulu. Ibu yang majak, ibu yang kata iyo, nah ibu menangap satu. Ayo mak anak saya dulu. Hah? Kan dalam nama bu. Ibu anak pun melanggar, orang mengunjang melanggar. Caranya ketika orang mengunjang, pulang jawab lain. Jadi langgar. Nak bayar set buat dia, bayar berlaku juga. Salatullah. Bu, kalau orang mengunjang, bu, bawa bangun si ibu ya, berkutik telinga juga. Salatullah. Harap pulang lain. Moga kamu yang ada dua lain. Nah, kata itu, paling sakit tadi malam makan jariah. Kan selesai cerita ibu tu. Pulang nak kasih muka, pulang lagi. Ada si anu mak, anak si anu, anak mungkiam saja. Nama apa itu? Nama tato tu juga ojek tu. Mama yo tu. Masa kita orang dah tahu. Ada di jalan. Yang masalah ni bertambah. Anu macam tu. Ayo mak.
kayak itu aku kok tanya dia. Lalu pun aku tanya dia nyo. Kepada orang apa? Orang zalim. Misalkan yang tadi itu kan aku berarti kita menzalimi orang. Sementara yang tadi silahkan bagaimanapun itu Allah telah melakukan bahwa sebenarnya Allah tidak percaya manfaat dari menyebarkan Oh itu. Wah, orang mengujian awak mengujian orang berarti awak telah berbuat zalim. Yang ini caranya tobat. Tadi itu kalau tasawuf seketik. Wah, caranya orang meninggalkan zalim kau lain. Orang tidak memberikan petunjuk. Allah tu Maha Pengampun kan itu. Betapapun banyaknya dosa kita akan diampuni. Ini masalahnya tobat tadi itu. Nanti go kamu Allah, dua ke manusia. Mati go dari itu, tuan. Mengakui tidak akan mengulanginya. Itu kau hubung awak selesai. Hubung manusia bah. Jadi awak kalau yang bacakan astagfirullah berarti ada petunjuknya itu. Dan injak orang tadi, orang tua ingin terus. Ya, yang katanya dalam maksud ayat tu orang yang berbuat zalim ini apakah tidak ada petunjuk? Awak jangan pernah berhenti memberikan petunjuk kepadanya. Mudah-mudahan ada petunjuk. Apa dia? Jadi perbuatan zalim risiko bu, jadi agak baik-baik itu. Bukan yang orang yang berunjang saja tu. Yang agak baik seorang kan. Itu yang buat zalim tu nyomo kerajuk nyomo. Dia memang nak ada mengerjakan perintah Allah. Kau yang susah diberikan petunjuk. Tapi kalau masih ada dia mengerjakan Allah, masih sempat yang mengucapkan astagfirullahaladzim, ada yang kenal Allah itu. Ingat tu. Kan ada kalimat-kalimat thayyibah. Ada kalimat thayyibah tadi ketika mentafsirkan subhana tadi Isra dan Mi'raj tu. Kenapa tidak subhanallah? Itu kalimatnya nanti harusnya subhanallah. Kalau itu kalimat-kalimat thayyibah yang berpahala. Ini ucapannya ringan tapi pahala tinggi. Subhanallah itu ada lima belakangnya kok ada ijaz itu. Jadi sini kan tidak dong. Maha suci saja. Siapa? Maha suci yang subhanallah. Ada awalnya tersembunyi. Maha suci Allah yang telah memperjalan yang al-aziz itu yang subhanallah, masya Allah, subhanallah, innalillahi itu. Kalau masihnya bergunjang ketika ibu tadi kalau ingat tu astagfirullahaladzim, berarti ada hidayah ni. Lah sempat yang baca kan astagfirullahaladzim ni. Permasalahan yang kedua lain adalah temui orang tadi. Dia tak punya yang ada. Baru berangnya. Yo minta maaf tadi nyo. Jadi ini tergunjang nak minta maaf dia. Awak kata lagi nyo kok orang Islam kok pemaaf ya. Kan itu lagi dia nyebut. Orang pun Islam kok pemaaf. Kita punya terima maaf. Saya. Lalu kata itu cara. Jadi awak bersatu deh. Orang ini di musalah Jannah Naim kemarin. Oh kan, saya musalah Jannah Naim itu saling memaafkan. Kan awak dianjurkan. Pula berbuat dianjurkan. Pula awak saling memaafkan. Lebih tu lah ni awak maafkan awak. Mana nak elok orang tu sudah diujian minta maaf lah. Dah kali maafkan, pelit tu lah. Pelit pemaaf, pelit dari maaf dia. Lah minta maaf orang pelit tu memaafkan saja nak muat. Pak kecil tu besok lah. Orang yang pelit fikir kau, alisam pilih karya apa itu. Ini nak impak je dong. Kalau orang pelit kan, nam pelit memaafkan. Itu nak balik kaji ibu pada dia. Dah dapat petunjuk itu dah lebih. Memaafkan dia dalam muah itu. Aku dah contoh sebelah. Ada lagi bu? Ya bu. Karena nak tengah bu.
Walaupun yang salah tempat, kalau hak orang Bang? kalau hak orang kan harus kembalikan. Iya, betul. Nah, cuman bisa bertobat kalau yang dikembalikan. Aku kan bisa ganti atau bisa makan. Kebanyakan Nah, enggak jambu dan mie kan? Enggak. Kamu tadi bilang pernah tobat nasuha itu syaratnya tadi. Kalau yang berhubungan dengan manusia harus minta maaf ke orang itu pacaronya. Kan ada banyak sejarah kan di masa Rasulullah itu. Bahkan ingin meminta maafnya kerajaan itu harus dikerjakan. Itu baliknya minta syarat tobat kalau mau hubungan dengan manusia. Bukan balikan dan aku kebalikan. Tidak boleh ganti dan uang aja. Ganti. Kalau orang itu pakai beli tanah, balian tanah. Kalau tanah itu harus tanah itu dia pulang ambil beli tanah itu. Pacaronya. Bali agen ke orang pemilik membayar kan. Kalau berhubungan dengan manusia itu satu tobat satu aku. Ke awal ada tadi mengakui tidak akan mengulang. Kurang juga. Yang perlu apa? Yang kalau berhubungan dengan manusia minta maaf manusia yang kita aniaya itu baru sah tobat. Apa itu mana? Banyak sejarahnya banyak. Kalau minta apa yang minta? Lah sampai orang itu mau memaafkan. Kita kan kalau orang Islam kan sejarahnya itu setelah diuji nggak bisa lagi ini ada tuh miskin loh dimaafkan. Kita kebanyakan itu kebanyakan kalau di Islam ada itu. Ya jadi itu kalau dia tobat terima tobatnya itu saja apa namanya waktu orang minta nanti dia kira tidak sejangka karena banyak kemana agak dia kuat bagian di rumah-rumah komplek gitu. Oh dia ambil kuah membuat itu ambil tanah orang agak sejangka kan dijelaskan lagi tapi agak sejangka kebanyakan itu orang tu membuat rumah kamar pembuatan mereka kita tak auto beberapa mengkuat tanah orang awak apalagi ngasih meter bu, nah bu, baru banyak kan, banyak. Ini dikaji itu bu kurang beri, mami tanah tanpa sengaja, ya kalian, mana bu? Karena sudah azan, besok nak bapak semua materi besok kalau nak Ramadan itu sudah ada video lagi. Kaji mami hak orang lain, aku ingatkan saya aku mengambil hak orang lain. Siap-siap ibu, insya Allah kalau panjang bawah ada saya di sini. Ini salah bagi ke bawah belum. Sebelum berayu minta maaf, judulnya maaf memaafkan mengambil hak orang lain. Demikian saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.